mengadakan materi PKN mengenai bangsa dan negara. Yang pertama itu ada bangsa. Apakah kamu tahu arti bangsa? Bangsa atau nation adalah sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan. Menurut Ernest, bangsa adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Yang kedua ada unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang pertama persamaan asal keturunan bangsa, yang kedua persamaan pola kebudayaan, yang ketiga persamaan tempat tinggal, yang keempat persamaan sejarah, yang kelima persamaan cita-cita. Teori kebangsaan. Yang pertama itu dari teori Hans Kohn. Menurutnya bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama. Yang kedua ada teori Ernest. Menurutnya bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian, suatu solidaritas dan merupakan hasil sejarah. Yang ketiga ada teori geopolitik. Menurutnya suatu kebangsaan memiliki hubungan antara wilayah geografis dengan bangsa. Kedua ada negara. Apakah kamu tahu arti negara? Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dan alat dari kekuasaan politik yang mengatur dan menertibkan hubungan manusia dalam masyarakat. Dan juga negara merupakan wadah bersama yang dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan suatu negara. Dan unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama ada rakyat, memiliki wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Bentuk-bentuk kenegaraan atau pemerintahan. Yang pertama aristokrasi, pemerintahan oleh aristokrat atau cendekiawan dengan pikiran keadilan. Yang kedua ada demokrasi, pemerintahan oleh orang yang ingin mencapai kemusyawaratan dan kehormatan. Yang ketiga ada oligarki, pemerintahan oleh golongan hartawan. Yang keempat ada demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat. Yang kelima ada tirani, pemerintahan oleh seorang penguasa yang sewenang-wenang. Fungsi dan tujuan negara. Fungsi dan tujuan negara itu ada 3. Yang pertama, fungsi legislatif, yaitu pembuat undang-undang. Yang kedua, fungsi eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang. Yang ketiga, fungsi yudikatif, mengawasi jalannya pelaksanaan UU atau undang-undang. Tujuan negara. Menurut John Locke, yaitu untuk kebaikan semua manusia. Yang kedua ada Nicole, menurutnya untuk menghimpun kekuasaan negara agar tercipta kesejahteraan rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apa itu NKRI? Pengertian NKRI adalah negara kesatuan berbentuk republik. Tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Terjadinya NKRI yang pertama atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, terdapat dalam alinea 3 pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, terdapat dalam alinea kedua. Tujuan NKRI yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara, terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Fungsi yang keempat ada fungsi NKRI. Yang fungsi reguler merupakan fungsi terkait pelaksanaannya tugas dan berdampak langsung dengan masyarakat. Misalnya menentukan kebijakan politik, menjalin hubungan diplomatik, menegakkan supremasi hukum. Yang kedua ada fungsi agent of development, fungsi stabilator, dan fungsi stabilator adalah stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Dan fungsi inovator menciptakan ide-ide pengembangan. Semangat berkebangsaan Indonesia. 3 dimensi semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dari jiwa Angkatan 45 untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, semangat kebangsaan untuk bangsa sebagai warga negara yang dapat bersatu. Yang ketiga, semangat kebangsaan dalam kesetiaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Patriotisme
Apakah kamu tahu apa itu patriotisme? Patriotisme yaitu paham tentang cinta tanah air. 5 ciri patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air, rela berkorban, menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, ada berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah. 2 keteladanan patriotisme. Sifat dan jiwa angkatan 45. Yang kedua, semangat angkatan 45. 4 lingkungan penerapan perilaku konkret semangat patriotisme, yaitu dalam kehidupan.